Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan belajar tajwid, di mana belajar tajwid itu atau membaca Al-Quran dengan tajwid adalah merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam firman-Nya, warattilil Qur'ana tartila. Warattilil itu adalah fi'il amar, di mana merupakan fi'il perintah yang mengharuskan hambanya untuk melaksanakannya. Jadi kita itu wajib untuk membaca Al-Quran dengan tajwid. Warattilil Qur'ana tartila. Tartil sebagaimana perkataan dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Ali bin Abi Thalib, pernah mengatakan berkenaan dengan tajwid, yaitu eh, berkenaan dengan tartil, yaitu tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Mentajwidkan huruf, memperbagus huruf-huruf, dan wa ma'rifatul wuquf, dan mengetahui wakaf-wakafnya. Berhenti-berhentinya. Untuk itu kita perlu tahu apa itu tajwid. Tajwid sudah pernah Ana jelaskan bahwasanya berasal dari kata jawada yujawidu tajwidan, yaitu eh, memperbagus huruf-huruf Al-Quran, huruf-huruf yang kita baca gitu ya. Wa ma'rifatul wukuf, dan mengetahui kapan berhenti dan kapan melanjutkan. Tajwidul huruf ini berkaitan dengan lafadz-lafadznya. Tadi memperbagus bacaan. Nah, berarti berkaitan dengan lafadz-lafadznya. Wa ma'rifatul wukuf, mengetahui kapan berhentinya, itu berkaitan dengan apa? Dengan maknanya. Sehingga ini berhubungan juga dengan hadis Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Dalam hadis tersebut terkandung dua hal: belajar dan mengajarkan lafadz-lafadznya, lafadz-lafadz Al-Quran. Yang kedua, belajar dan mengajarkan isi kandungannya. Sehingga ketika kita mengamalkan tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf, maka ini termasuk bagian dari hadis Nabi, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Nah, untuk itu kita perlu tahu bedanya hukum belajar ilmu tajwid dengan hukum membaca Al-Quran dengan tajwid. Hukum belajar ilmu tajwid itu fardu kifayah, sama seperti hukum sholat jenazah. Jadi kalau sudah ada yang sholat, maka muslim yang lain itu tidak wajib. Nah, begitu juga belajar ilmu tajwid. Jadi di sini poinnya adalah ilmu tajwid. Nah, itu, nah, itu hukumnya fardu kifayah. Tapi kalau kita membaca Al-Quran dengan tajwid, maka hukumnya beda. Hukumnya fardu ain. Jadi masing-masing muslim, masing-masing manusia, individu yang dia itu muslim, dari background mana saja, mau pejabat, rakyat kecil, atau siapa saja, anak-anak kecil sampai orang tua, yang dia agamanya muslim, maka wajib membaca Al-Quran dengan tajwid. Jadi ketika kita tidak bertajwid bacaannya, maka itu termasuk
dosa ya. Kemudian ada eh, poin lagi yang perlu kita ketahui, tujuan belajar ilmu tajwid itu untuk menghilangkan dua kesalahan. Jadi khususnya dalam tajwid ya. Eh, Kalau secara umum tujuan kita belajar tajwid ini meraih ridho Allah, mencari ridho Allah, mendapatkan ridho Allah. Nah, eh, secara terperinci menurut ilmu tajwid, eh, tujuan kita belajar ilmu tajwid itu adalah untuk dua hal. Yang pertama untuk menghilangkan kesalahan, yaitu kesalahan jali. Yang pertama, kesalahan jali yang berat yang bisa merubah makna. Contohnya merubah harokat dari fathah ke kasroh, dhammah dijadikan fathah. Nah, ketukar-tukar fathahnya, apa harokatnya. Nah, itu termasuk kesalahan jali, kesalahan yang bisa merubah makna. Yang kedua, tujuan belajar ilmu tajwid agar terhindar dari kesalahan khofi. Kesalahan khofi ini adalah kesalahan yang tersembunyi, kesalahan yang tidak sampai merubah makna. Contohnya, eh, mengurangi kadar guna. Innalladzina kafaru. Innalladzi keburu-buru membaca gunanya sehingga tidak tepat kadarnya. Nah, itu harusnya kesalahan, tapi tidak sampai merubah makna. Dan keduanya itu adalah aib. Cuman yang paling kita perhatikan itu jangan sampai kita terjatuh pada kesalahan jali, kesalahan yang dapat merubah makna. Karena kalau kita masih ada kesalahan jali, maka sholat kita bisa batal ya. Kalau ada pada surah Al-Fatihah kita. Karena Al-Fatihah merupakan rukun sholat. Misalnya Alhamdu dibaca Alhamdulillah dibaca kasrah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah itu ini bisa batal karena kesalahannya ada pada rukun salat itu pada surah Al-Fatihah. Nah, insyaallah pada pagi hari ini kita masuk pada bab makhorijul huruf. Apa itu makhorijul huruf? Yaitu tempat-tempat keluarnya huruf. Makharij, makharijul huruf di sini ada terdiri dari dua kata. Yang pertama makharij dan huruf. Makharij adalah jamak dari kata makhraj yang artinya tempat keluarnya huruf. Jadi makharij ini jamak dari kata makhraj yang artinya tempat keluarnya huruf. Kalau pernah belajar makhraj atau makharij atau makhraj ini asal katanya kharaja yakhruju yaitu keluar. Makhraj ini isim makan yang artinya menunjukkan tempat. Jadi tempat keluarnya huruf. Huruf ini jamak jamak juga ini. Huruf jamak dari kata harfun yang artinya huruf ya. Berarti huruf ini huruf-huruf. Di mana suara akan berhenti pada tempat tersebut. Nah, di mana suara akan berhenti pada tempat tersebut. Jadi ketika kita membunyikan suara, ketika mengucapkan sebuah huruf, itu hurufnya itu akan berhenti di eh, misalnya ba, 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 berarti berhentinya di bibir gitu ya. Ba, ab, ba. Nah, seperti itu. Kalau kalau mat, a, ba, ta, itu berhentinya di mana? Di udara. Nah, itu yang dikatakan
eh, makhraj ya. Ba, jadi tempat berhentinya huruf itu di mana? Itulah makhraj. Sehingga dapat dibedakan antara satu huruf dengan huruf lainnya. Jadi kalau kita mengetahui tempat-tempat keluarnya huruf, maka akan semakin jelas antara huruf satu dengan yang lainnya. Untuk itu, jika kita ingin mengetahui tempat keluarnya suatu huruf, bacalah huruf tersebut dengan salah satu dari dua cara berikut. Jadi ulama dulu untuk mereka-reka huruf ini keluarnya dari mana, maka dipakai dengan dua cara ini. Yang pertama, ditasdid. Hurufnya itu ditasdid. Yang kedua, disukunkan. Karena untuk mengetahui ini berhentinya di mananya. Nah, contohnya yang paling gampang yang bisa kita lihat dan kita rasakan. Misalnya huruf ba, kita tasdidkan. Kemudian ditambah dengan huruf hamzah yang kita fathah. Ab, ba, ab, ba. Mana organ yang bergerak atau berkontraksi di situ, yaitu yaitu organ bibir. Ab, ba, ab, bi, ab, bu. Nah, jadi huruf ba ini keluarnya dari asyafatain, dari kedua bibir. Nah, seperti itu. Jadi kita rasakan dengan ditasdidkan hurufnya. Yang kedua disukun, M- disukunkan. Kemudian ditambahkan dengan hamzah ya sebelumnya. Ab, ab, ah, atau ib, atau up. Mana organ yang bergerak di situ? Yaitu kedua bibir. Jadi ba itu keluarnya dari kedua bibir. Atau nun. Kita kita tasdidkan. Anna, anna, inna. Nah, itu keluarnya dari mana? Organ yang bergerak ketika mengucapkan huruf nun. Pangkal lidah ya Ustaz. Dari ujung lidah. Hmm. Anna, inna. Nah, nah, jadi ulama itu dulu seperti itu dalam meneliti huruf-huruf. Nah, jadi gampangnya seperti itu ya. Jadi untuk kalau ada yang nanya huruf sin itu keluarnya dari mana? Ya udah ditasdid dulu. Asa, isi, usu. Oh, keluarnya dari lidah gitu. Jawab secara umum dulu. Karena nanti kalau dirinci, oh nanti ada dua organ yang bertemu. Ini organ ini bertemu dengan organ ini gitu ya. Karena huruf itu tidak akan eh, berbunyi kalau tidak bertemu dua hal. Jadi ada dua pertemuan, ada dua organ yang berbentur gitu ya. Nah, di sini dijelaskan macam-macam makharijul huruf secara umum. Secara umum ada 5 bagian. Secara global ada 5 bagian. Yang pertama al-jauf atau rongga mulut dan rongga tenggorokan. Yang kedua al-halku tenggorokan. Yang ketiga al-lisan atau lidah. Yang keempat asyafatan atau kedua bibir. Yang kelima al-khoisyum atau pangkal hidung. Coba dibaca. Makhraj secara umum ada 5. Yang pertama, Makhorijul huruf secara umum terbagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama al-jauf, rongga mulut dan rongga tenggorokan. Yang kedua al-halq, tenggorokan. Yang ketiga al-lisan, lidah. Yang keempat asyafatan, kedua bibir. Yang kelima al-khayshum, pangkal hidung. tolong, Ron. Insya Allah kita
eh, bahas bagian al-jauf dan al-halku untuk hari ini. Apa itu al-jauf? Apa itu al-halku? Nah, yang pertama kita bahas al-jauf, rongga mulut dan rongga tenggorokan. Al-jauf merupakan tempat keluarnya huruf-huruf mad. Nah, sebelumnya sudah pernah disinggung apa itu mad. Mad terdiri dari tiga huruf. Yang pertama alif didahului dengan huruf yang berangkat fathah. Yang kedua wawu sukun didahului dengan harokat dhammah. Yang ketiga ya sukun didahului dengan harokat kasroh. Jadi ini sesuai pasangannya ya. Ketika bentuk mat tersebut disebutkan secara bersamaan dalam firman ketiga ya, bukan ketiga. Ketiga bentuk mat tersebut disebutkan secara bersamaan. Jadi tiga-tiganya ini berkumpul dalam satu contoh dalam Quran Surah Hud ayat 49. Tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaik. Em, Yang ini waw sukun sebelumnya dhammah. Kemudian hi ya sukun sebelumnya kasroh. Ha alif sebelumnya fathah. Nah, ini terkumpul tiga huruf ya, tiga huruf mad. Nu, hi, ha. Nah, huruf mad ini kalau ditanya makhrajnya di mana? Al-jauf. Al-jauf itu apa? Rongga. Rongga mulut dan rongga tenggorokan. Yang namanya rongga itu berarti eh, ruangan udara gitu ya. Ruangan udara, ruang udara. Jadi tidak bisa kita rasakan, kita tidak bisa kita lihat langsung, tidak kasat mata gitu ya. Karena ada makhraj itu eh, makhraj hakiki dan makhraj hijazi. Jadi kalau yang makhraj hakiki itu ini bertemu ini gitu ya. Organ ini bertemu dengan organ ini. Nah, itu makhraj hakiki. Kayak ba tadi bibir atas bertemu dengan bibir bawah. Nah, kalau mat ini makhrajnya hijazi. Jadi tidak bisa kita lihat, hanya bisa di apa itu namanya? Dirasakan aja, tidak bisa diraba gitu ya. Nuhiha. Jadi nggak sampai macet kayak nu hi ha ha. Karena ada yang membaca mat itu ada ditambahan hamzah. Ha nuhiha. Nah, itu ada hamzahnya. Di berhentinya di rongga udara, di rongga mulut dan rongga tenggorokan. Nuhiha ha gitu ya. Dan ini yang nggak boleh masuk hidung. Kayak kemarin itu yang ta'ud au. Kenapa dia nggak boleh masuk hidung? Karena dilihat dari segi huruf ain itu juga nggak boleh masuk hidung. Karena au itu kan panjang kan? Ada matnya ya. Nah, itu juga nggak boleh masuk hidung. Jadi rongga mulut dan rongga tenggorokan nggak ada di sini disebutkan rongga hidung kan. Nah, sehingga dia nggak boleh masuk hidung. Jadi nu 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 itu nggak boleh masuk hidung. Nuhiha Hmm. nuhiha Hmm. Hmm. nuhiha. Jadi ketika mau mengucapkan nuhiha sambil dipencet, kira-kira keluar dari hidung apa enggak? Kalau enggak keluar dari hidung berarti benar. Nuhiha. Nah, coba Anda contohkan lagi ya. Nanti diikuti. Tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaik. Silakan. Tilka min ambai
الغيب نوحيها إليك. Sudah dipencet? Coba sekarang dipencet. Nuhiha. نوحيها. Lagi. نوحيها. Hi-nya sepertinya masih sedikit ya. Hi, hi. Ah, jangan hi, tapi hi, hi, hi. نوحيها. Lagi. حين نوحيها. Coba ikuti. نوحيها. Ah, yang ini lumayan. Nuhiha, nuhiha. نوحيها. نوحيها. حين نوحيها. نوحيها. Ya, lumayan. نوحيها. Ya. Untuk al-jawf bisa dipahami? Bisa Ustaz, insya Allah. Insyaallah ya. Jadi ini nggak boleh keluar dari hidung. Jadi semua huruf hijaiyah yang dia setelahnya itu ada huruf mat, maka nggak boleh masuk hidung. Hmm. A'udzu. Nah, Hmm. nah, kita lanjut sekarang al-halqu. Al-halqu ini tenggorokan. Di sini ya, tenggorokan. Makhraj tenggorokan dibagi tiga bagian. Jadi makhraj tenggorokan dibagi tiga lagi. Dibagi tiga bagian. Yang pertama, tenggorokan bagian bawah. Akosol halki. Istilahnya itu akosol halki. Tenggorokan bagian bawah terdapat dua huruf, yaitu hamzah dan ha. Hamzah ha ini di mana tadi? Di tenggorokan bagian Yang bawah. bawah. Ya. Coba ikuti. A, I, U, A. A, I, O, A. A, 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 A. I, 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 I. U, U. O, O. A, A, I, I, U, U. A, A, I, I, O, O. Yang satu makhraj dengan hamzah ini adalah huruf H. Jadi satu makhraj ya. Antara hamzah dengan H ini satu makhraj. Bedanya nanti di sifat. Jadi kalau satu makhraj, satu rumah dia yang membedakan adalah sifatnya. Kalau hamzah tadi sudah kita praktikkan kuat. A, A, I, I. Kalau H kebalikannya, dia lemah. Sifatnya lemah. Jadi ada aliran suara dan aliran udara ya. Ha, hi, hu, ah. Ha, hi, hu, ah. Ketika sukun ngalir lagi. Ha, hi, hu, ah. Ha, hi, hu, ah. Ah, insyaallah. Sekarang ditasydid. Ah, ha, Ah, ha. ih, hi, Ihi. hu. Uhu. Aha, ihi, uhu. Aha, ihi, uhu. Nah, Ah, jadi H ini jangan sampai hilang. Meskipun cepat, bacanya hadar, itu nggak boleh sampai hilang. Karena terkadang kalau hak sukun itu kurang alir ya. Ketika dibaca cepat tuh alirannya masih kurang. Jadi seperti hak, nggak ada haknya. Nah itu, untuk itu kita perlu latihan terus. Ah,
Terbiasa ngalir itu bagus. Biar ketika dibaca cepat tidak hilang. Yang kedua, tenggorokan bagian tengah wasatul halki, wasatul halki. Tenggorokan bagian tengah. Di sini ada huruf ain dan ha. Nah, ada huruf ain dan ha. Nggak boleh masuk hidung. Karena ini makhrajnya di tenggorokan. Tipiskan. Kadang ada yang membaca gitu ya. Oh, oh. Oh ya, Ana mau menjelaskan dulu kesalahan dalam huruf Hamzah dulu. Hamzah ketika disukun itu kadang ada yang membaca, misalnya ya, ba itu kan ada Hamzah sukun. Salah satu kesalahannya itu ada sisanya seperti ain. Ba ada sisanya gitu ya. Ba ba itu salah. Yang benar ba. Nah, sudah nggak ada suara lagi. Ba sudah. Nah, huruf ain dan ha dia tidak masuk hidung. A kalau bisa sambil dipencet gitu ya. A di tengah tenggorokan. Coba. A, 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 Kurang masih ada hidungnya, masih ada di pangkal hidung itu. Jangan tapi ah agak lebar sedikit. Ah, A, A, ah, A, ah, A, A, lumayan. A, Au, ba. Ba, Nah, ketika sukun dia ada aliran, tapi cuma sedikit alirannya. ba, Baik ini ya. Lagi. Au, ba. Ba, Ba, Nah, sekarang Ba, huruf H ini satu makhraj dengan ain juga. Kalau H dia alirannya lebih Ha, lebih panjang daripada ain. Kalau ain kan Hu, ba segitu. Kalau H nanti bah di Ba, sampai habis. Ha hi hu bah. Sahihu, Bah, Ambilkan lagi. Bah bah Bah, Bah, ar-rahma ar-rahmani. Ar-Rahmanir Rahim. Ha hi hu bah. Sahihu, Bah, Ketika hi jangan masuk hidung. Ha hi hu bah. Sahihu, Bah, Ah ha. Ah, Ha, Alirannya kurang sempurna. Ah Ah, ha. Ha, Ah, Ha, Ih hi. Ihi, Nah itu bagus. Ih hi. Ihi, Nah kayak gitu. Hu. Uhu, Aha ihi uhu. Aha, Ihi, Uhu, Am. Coba ain Ah, di tasdid juga. A. A, A. A, I. I, Wa'u. U, Ain karena dia ada aliran, jadi jangan langsung u'u, tapi ada aliran dulu. U'a, u'a. Nah, segitu dulu. Baru di domah. U'au, U, u'au. U,
ditambah sedikit alirannya ua. Coba. U'a. Nah, segitu. Ua. U'au. Nah, itu. Au. A. A'a. Nah, iya. I'i. Uau. U'au. Nah, kayak gitu. Terus A. kita agak cepetin. A, I. a, iya, i, uau. A'a. I'i. U'au. Nah, insyaallah. Barakallahu fiik. I'au. Nah, nanti kalau ada masalah di salah satu huruf ini, kita gandengkan aja latihannya. Misalnya salahnya di ain. Ya udah, ha, a, hi, ai, hu, u. Itu sama makronya. Jadi nggak boleh ada bedanya. Ha, a, hi, ai, hu, u. Nah, gitu. Nah, sekarang kita masuk ke tenggorokan bagian atas wasatul adanal halki. Tenggorokan bagian atas, yaitu huruf ghain dan kha. Ghain dan kha. Nah, ghain dan kha ini ada kemiripan dalam hal sifat juga, yaitu apa? Sifat isti'la, yaitu sifat tebal. Jadi ghain dan kha ini sama-sama tebal. Oh, ho, nah, sama-sama tebal. Oh, ho, jangan ega, ha, nah itu salah. Oh, ho, hmm. Coba ikuti. Oh, ri, wu, au. Ri. Ru. Ar. Jangan kecampur sama kho, hilangin kho-nya. Jadi murni ghain. Oh, ada halus gitu ya. Oh, coba ikuti. Oh, Ra. ri. Ri. Oh, Ru. nah, Allah. Ar. Ketika di tasydid masih kurang. Allah. Ar. Lagi. Allah. Ar. Iri. Iri. Uru. Uru. Allah. Iri. Uru. Ar. Iri. Uru. Nah, sekarang huruf kho sama tebal. Kho, khi, khu, ah. Fakhihu. Ah. Nah, ketika sukun jangan ah, tapi ah. Ah. Nah, Ah. 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 Ya, coba mah masotin. Mah. Masotin. Ya, jadi ketika sukun dia juga tebal. Mah Mah. masotin Mah. Masotin. masih Mah. tipis, bukan mah Mah. tapi mah mah. Mah. Masotin. Ya, Mah. nah jadi tebal. Mah mah. Nah, ya kalau dilihat dari gambarnya seperti ini. Hamzah kalaunya dari sini. Hamzah dan ha kalaunya di sini. Ain dan ha di tengah. Ah. Ini kho sini. Oh. Oh. Nah, untuk al-halku, makhluk yang keluar dari tenggorokan, sudah ya. Untuk al-halku sudah ada 6 huruf totalnya. Hamzah ha, ain ha, ghain kha. Jadi kalau kita urut hamzah ha, ain ha, ghain kha. Oh. Nanti kalau menyebutkan idhar halki ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf halq atau tenggorokan. Nah, nyebutinnya
diurut aja nanti. Hamzah ha, ain ha, ghain kha. Insyaallah mudah Hamzah, diingat. ain, ha, ghain, kha. Coba dihafalkan. Hamzah ha, ain ha, ghain kha. Hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Ya, kalau hamzah ha keluarnya dari Hamzah, ha dari bawah, dari istilahnya bagian bawah. ya tenggorokan bagian bawah. Kalau ain ha Ain, ha bagian tengah, tenggorokan bagian tengah. ya. Kalau ghain kha Ghain, kha tenggorokan bagian atas. Ah, bagian atas. nah, itu ya untuk al-halqu. Hingga dalqi. Tadi kalau untuk al-jauf poinnya apa? Huruf mat, Ustadz. Huruf mat dan tidak boleh masuk hidung. Yang belum masuk itu. Nah, nah untuk menyempurnakan al-jauf dan al-halqu ini dibutuhkan apa? Penyempurnaan harokat atau diistilahkan dengan itmamul harokat. Pernah dengar itmamul harokat? Pernah tapi belum mendalami, Ustadz. Nah, mungkin Anda jelaskan lagi ya. Itmamul harokat itu di Arab kan ada tiga ya. Ada tiga bunyi, tiga harokat. Yaitu A, I, U. Tiga vokal. A, I, U. Kalau di Indonesia kan A, I, A, I, U, E, O. Ada E-nya. E, O. Ada O. Nah, kalau di Arab itu harokatnya ada tiga saja vokalnya. A, I, U. Jadi kita cukup menyempurnakan tiga harokat ini. A, I, U. Nah, ini termasuk itmamul harokat, penyempurnaan harokat. Nah, bersinggungan dengan itmamul harokat, Imam At-Tibi rahimahullah pernah menjelaskan kaidah-kaidah itmamul harokat. Wa kullu madmumin falayyatimma. Ini berkaitan dengan domah. Wa kullu madmumin falayyatimma. Illa bidhomis syafataini domah. Tidak sempurna pengucapan, tidak sempurna domah kecuali dengan memonyongkan kedua bibir. Jadi ketika ada huruf yang berharokat domah, tidak sempurna domahnya kecuali dengan memonyongkan kedua bibir. Yaitu mengumpulkan kedua bibir ke depan. U. Nah, u, bu, tu, su, ju. Nah, disempurnakan. Jangan jangan nanggung kayak o, bu, tu, su, ju. Nah, itu uh, mungkin bacanya capek ya, tapi itu salah ya. Harus sempurna, benar-benar sempurna. U, bu, tu, su, ju. Yang kedua berkaitan dengan kasroh. Wadun khifadin bin khifadin lil fami. Dan untuk kasroh itu sempurnanya dengan menurunkan rahang. I, bi, ti, si, ji. I, jangan E ya. Jangan E, B, T. Nah, I ke vokal I. Huruf I. I, bi, ti, si, ji. Nah, kemudian untuk fathah. Yatimu wal maftuhu bil fathif hami. Sempurnanya fathah itu dengan membuka mulut. A, ba, ta. Jangan E, B, T, Se. Tapi harus dibuka dan jangan terlalu dibuka juga. Nah itu terlalu dibuka. Kalau dulu anak ketika awal-awal memang ada yang ngasih tahu biar terbiasa dibuka itu tangannya diginiin masuk gitu. Ah, ah. Lama-lama disuruh sedikit aja, tiga jari. Ah, lama-lama disuruh gini. Intinya itu untuk membiasakan dibuka. Ketika ada fathah, maka
dengan otomatis dibuka. Jangan biasakan e be e zubillah. Nah, harus dibuka ketika fathah. A a ba ta sa ja. A ba ta sa ja. Nah, itu itmamul harokat. Sebentar, karena cas. Nah, mungkin kita latih dulu ya itmamul harokat. I u ba A, I, U, Ba. lagi. I u ba A, I, U, Ba. babi bu babe Babi, Bu, Babe. tati tu a ah, tati tu at Tati, Tu, At. sasi su as Tati, Tu, At. jadi ju aje Jaji, Ju, Aje. hahihu ah Hahihu, Ah. dadidu ade Dadi, Du, Ade. zazizu az Zazi, Zu, Az. sasisu as Sasi, Su, As. lagi. Sasi, Su, As. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi intinya kalau bunyinya jangan terlalu a, jangan terlalu e. Jadi tengah-tengah. A, a'u, a, a'udzu, a'udzu. Kemudian kalau dhammah au ke u, kemudian kalau kasroh ke i. I, nah, bi. Nah, sekarang kita lanjut eh, surah Al-Fatihah. Kemarin sampai tahu ya. Tahu.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Nah, lagi. A'u. Coba sambil dipencet. A'u. أعوذ Kurang ke tengah. A'u. 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 Nggak ditekan dulu. Nah, dia. A'u. أعوذ Nah. A'u. أعوذ Nah, kemudian posisi bibirnya me- agak ya domah ya, memunyungkan. A'u ke u. A'u. أعوذ A'u. أعوذ Hmm. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. رجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Nah, di huruf H masih kurang alir. Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الرحمن الرحيم. Lagi. بسم الله الرحمن الرحيم. Nah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. الحمد لله رب العالمين. Nah, coba di antara huruf ini, di ayat dua ini, mana yang keluar dari al-jauf? Al-Jauf, ha, terus ain, Ain. alif ya di awal ya. Hamzah ya berarti itu ya. Hamzah. Ini. Iya, Hamzah wasol ya istilahnya Ustaz ya. Ya, Eh, ini hamzah Hamzah wasol. wasol. Hamzah wasol, ha, ain. Tiga ini. Tiga Ustaz. Oh, Afan. Hamzah wasol, ha, 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 ini ha ya. ha lillah sama Mm-mm. ain Ustaz. Sama ain. Empat. Tadi pertanyaannya al-jauf. Al-jauf, diingat apa al-jauf? Rongga Rong. tenggorokan dan rongga mulut. Nah, Oh, rongga. jadi anu ya mat ya Ustaz. Afan. Nah, kurang fokus. Astagfirullah. Iya. Kalau al-jauf berarti Kalimatnya gimana? Mat. lillahi. Nah, lillahi. Terus Kemudian alamin. alamin. Sama a sama ini ya. Mi. Ya, Jadi tiap huruf yang ada matnya itu yang al-jauf gitu ya. Jadi seperti lillah, a, mi, nah itu nanti nggak boleh masuk hidung. Lillah, lillah, la, dan ne, ne.
Tapi lillah. Meskipun dipencet tuh sama aja. Lillah. Lil Lillah. Coba. Lillahi. lillahi Nah, berarti nggak nyentuh-nyentuh hidung ya suaranya ya. Lillahi. lillahi Nah, al-a. Al-a. Nah, ini yang agak berat ini. Coba. Al-a. al-a Lagi. al-a Ya. Kemudian al-a al-alamin. Min. Kalau mimnya itu masuk hidung masih. Kalau ketika mi. min Mi. Tapi ketika panjangnya, matnya itu sudah nggak boleh masuk hidung lagi. Jadi mi masuk hidungnya cuma sebentar ketika mimnya saja. Nah ketika panjang, mi itu kan panjang kan? Min. Nah itu nggak boleh masuk hidung. Min. Min. Al-alamin. Nah, coba. al-alamin Masih masuk hidung. Min, min, mi. Panjangin mi-nya aja. Jangan ke kalau nonnya nanti masuk hidung kalau nonnya. Mi, coba mi-nya aja. Mi. min min Kayak masih masuk hidung ya. Mi. min 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 Jangan, min jangan ke nun dulu. Jangan ke nun. Karena nun ini masuk hidung. Jadi mi-nya dulu. Mi, mi. mi 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 Masuk hidung nggak? Masuk hidung nggaknya? masih ada Ustaz di awal itu tapi kayaknya nggak stabil kadang ada yang masih sampai akhir. Ya. Jadi mi ini nggak boleh masuk hidung juga. Min panjangnya ini nggak boleh masuk hidung. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Coba. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, Alamin. nanti biar untuk melatihnya itu yang pertama dengan disempurnakan kasrohnya. Min, min. Fokus ke kasrohnya. Mi. Yang kedua, dipencet hidungnya. Min, min. Nah, itu latihannya ya. Min, min. Kemudian kita lanjut. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Nah, haknya masih kurang eh, ngalir. Dia sifatnya rokhawah ngalir. Roh, roh. Coba. Ah. Rah, Rah, Nah, Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Lagi Ar-Rahmanir Rahim. masih kurang. Masih terdengar ada haknya. Roh, roh. Jadi harus jelas. Roh, roh, ma, roh, ma. Nah, coba latih lagi. Ha, hi, hu, ah. Fahihu ah Nah, ketika sukun itu dialirkan aja. Ah, ah. Panjangin. Ah. ah Lagi. Ah. ah ah Nah. ah Hahihu ah.
Ha, hi, hu, ah, Oke, ah, kurang panjang. Ha, hi, hu, ah. ha, hi, hu, ah, ah, Nah, pas sendiri tadi, ah, nah itu. Coba lagi. Ah, langsung. Ah, ah, lagi. Ah, ah, suara ah, yang masuk ke ana itu masih pendek ya. Ah, masih segitu. Nggak tahu apa antum sudah panjang atau belum. Intinya yang masuk ke telinga ana di sini, yang terdengar, ah, ah kayak gitu, kayak pendek ya. Ah, ah. Jadi panjangin aja nanti untuk haknya. ah. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, coba dari ta'awud sampai ayat 3. Afwan. Sebelumnya tadi untuk ta'awud sudah lumayan di ba billah sudah nggak ada udaranya billahi, kemudian po juga lumayan. Berarti antum mungkin sudah latihan-latihan. Shinnya coba antum baca lagi. Ta'awud. A'udzubillah. A'u- A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, seperti itu. Jadi shinnya sudah. Nah, tinggal di hak ya. Nanti PR-nya di hak. Alirkan. Ah. Sama ngalirnya sebenarnya kayak shin. Cuman karena dia beda makhrajnya. Kalau dari segi ngalir seperti asya sama. Ah. Ha. Nah, sama. Ah. Ha. Asya dari sisi mengalirnya. Nah, coba dari ta'awud diulang sampai ayat 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bentar. Bukan tapi sedikit dibuka lagi. Rabbil alamin. Rabbil Alamin. Ya, diulang. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, lanjut. Ar-Rahmanir Rahim. Ya, haknya masih kurang alir ya. Nanti dilatih untuk huruf haknya. Ar-Rahmanir-Rahim. Oh. Jadi, Ar-Rahman. jadi untuk huruf shinnya yang ada di ta'awud sudah ada perubahan ya. Ada aliran minasyaito. Kemudian baknya juga nggak terlalu kelihatan billah, billah kayak kemarin. Nah, sudah ada perubahan billah. Nah, tinggal nanti PR kedua di huruf H ya. Rahma, alhamdu, ar-rahma. Jadi dilatih haknya. Kemudian A juga disempurnakan lagi. Tadi sudah lumayan ada perubahan, cuman masih perlu disempurnakan lagi. A-nya. A, A. Nah, dari segi tipisnya ya. A, A. Kalau tadi masih ada tebalnya sedikit. A, A, ada tebalnya. A. Nah, jadi A, alamin,
Hmm. Alamin. Nah, huruf H, Baik. Ain, sama eh, ya, itu aja ya. H sama Ain. Nah, barakallahu fikum. Mungkin sampai Barakallah. sini dulu. Insyaallah Sabtu atau Ahad kita lanjut. Insyaallah ta'ala. Nah, Baik, mungkin Ustaz. sebelum ditutup ada pertanyaan dulu. Hmm, mungkin belum ada Ustaz. Insya Allah apa paham Ustaz. Nah, Alhamdulillah. Nah, mungkin sampai sini dulu ya. Kita tutup. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Ba'iyakum.